Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube EduVibes. Nah, kesempatan kali ini kita mau berbagi tips khususnya bagi mahasiswa yang belum pernah menggunakan menu references pada Microsoft Word. Nah, penggunaan menu referensi ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk penyusunan laporan penelitian maupun karya ilmiah, khususnya ketika mahasiswa ingin merangkum, mencatat berbagai sumber bacaan yang ditemukan dalam menyusun laporan penelitian maupun karya ilmiah. Nah, saat ini sebenarnya sudah banyak berbagai tools yang bisa digunakan seperti Mendeley ataupun Zotero. Nah, tetapi untuk kesempatan kali ini kita perkenalkan dulu bagaimana cara kita memanfaatkan menu references yang ada pada Microsoft Word. Pertama, kita pilih menu references-nya. Sebelumnya ini adalah tampilan Microsoft Word pada MacBook ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan yang menggunakan laptop Windows. Nah, ketika sudah muncul menu references, kita bisa pilih Insert Citation. Nah, di sini sudah ada pilihannya bahwa ini standarnya sudah sesuai dengan apa, standar umum yang digunakan untuk penulisan sumber referensi. Di berbagai sumber ini ada pilihan, tidak hanya buku, sumber bacaannya tidak hanya buku, ada artikel, ada laporan, ada juga website. Nah, kita coba dulu bagaimana cara menginput yang sumber bacaan berupa buku. Kita pilih book, setelah itu kita cantumkan nama pengarangnya. Nah, bagaimana kalau nama pengarangnya ini lebih dari satu? Misalkan pengarangnya bernama Budi Santoso dan Agung Raharjo misalkan ya. Nah, kita bisa nginputnya di edit. Pertama kita sebutkan dulu nama pengarang pertama, misalkan tadi Agung Santoso. Last name yang kita sebutkan nama akhirnya yaitu Santoso. Kemudian first name-nya Agung. Klik OK. Kemudian tambah lagi, kita edit. Nama berikutnya tadi misalkan Budi Raharjo ya. Misalkan Budi Raharjo berarti nama belakang last name Raharjo. First name-nya Budi. Oke. Nah, setelah di-input kita klik ini corporate author karena pengarangnya lebih dari satu. Kemudian selanjutnya kita input judul buku. Misalkan bukunya ini berjudul metode wawancara sejarah lisan. Nah, selanjutnya kita bisa input nama kota buku ini diterbitkan, misalkan di kota Jakarta. Kemudian publisher, penerbitnya misalkan Gramedia. Selanjutnya tahun terbit, misalkan tahun terbitnya 2022. Nah, ini harus disesuaikan dengan sumber bacaan yang rekan-rekan mahasiswa miliki. Karena ini harus bukti yang sebagai sumber bacaan yang tervalidasi ya. Setelah kita input ini, kita simpan dengan klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, sudah dalam bentuk sitasi. Selanjutnya, jika kita ingin menginput sumber bacaan atau sumber referensi yang tidak hanya dari buku, tapi misalkan dari jurnal, kita tinggal menambahkan insert citation. Kita pilih yang tadi, type of source-nya kita pilih article in a journal. Nah, autornya kita bisa sebutkan, misalkan pengarangnya namanya Ani Susilawati. Kita lihat di sini sudah sesuai dengan penulisan last name-nya dan first name-nya. Oke. Kemudian kita klik di sini judul artikel. Misalkan judul artikelnya adalah perkembangan arsip sejarah lisan dari masa ke masa.
Selanjutnya kita isi nama jurnalnya, jurnal yang mempublikasi artikel tersebut. Misalkan nama jurnalnya adalah Jurnal Lentera Arsip. Ini misalkan ya. Nah, intinya sesuaikan dengan nama, apapun deskripsinya disesuaikan dengan sumber bacaan yang kita miliki, yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai sumber bacaan kita. Kemudian tahun bisa kita input, misalkan tahunnya adalah 2021. Page, halaman yang artikel itu termuat pada jurnal untuk di halaman berapa, misalkan di halaman 10 hingga 15. Setelah diinput semua, kita simpan, oke. Sudah muncul citasi berikutnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi, misalkan kita ingin menambahkan sumber referensi yang berasal dari laman website. Nah, kita tambah lagi insert citation, kemudian kita pilih website. Nah, untuk website, ketika kita menemukan bacaan yang berasal dari laman website, kita ambil judul yang tercantum atau tertayang di redaksi website tersebut. Misalkan kita membaca ada artikel online yang terbit di laman Kompas, misalkan judulnya kita simulasikan peranan arsip sejarah lisan di era digital. Kemudian kita pilih URL-nya, laman websitenya seperti tadi, misalkan Kompas, https://kompas.com misalkan ya. Ini intinya sesuaikan atau ambil copy link dari laman website yang kita dapatkan. Setelah itu bisa juga diinput lagi dengan informasi tambahan, misalkan itu artikel di tahun berapa, misalkan 2025. Jika informasi ini dirasa sudah cukup, kita simpan, oke. Nah, apabila semua bahan bacaan tadi sudah kita input dalam menu references, selanjutnya adalah langkah terakhir, kita ingin menjadikan ini tampilan di daftar pustaka. Kita bisa lakukan dengan cara pilih bibliografi, kemudian bisa kita klik. Nah, sudah muncul tampilannya secara otomatis. Bibliografi ini bisa kita edit dengan tulisan daftar pustaka. Dan ini bisa kita edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini mau kita letakkan di center juga boleh, tulisannya juga mau kita hitamkan juga bisa. Nah, yang ini tadi yang sudah kita gunakan untuk citasi bisa kita hapus. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Semoga bermanfaat tips ini bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum pernah menggunakan menu references. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.